Hai, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Pasrela Shalala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu bab KPK dan FPB. Pokok bahasannya 4 cara menentukan KPK. Pustaka Senang Belajar Matematika Kurikulum 13 halaman 61-63 kelas 4 dan dari berbagai sumber lainnya. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan 1. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil halaman 61-63. Ayo mengamati dan menalar. Gambar 2.6 lampu hias. Keterangannya, ayah memasang lampu hias di depan rumah untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Gambar 2.6. Ayah akan menyalakan lampu hias bergantian dalam waktu yang sudah ditetapkan. Lampu berwarna merah menyala setiap 5 detik dan lampu berwarna hijau menyala setiap 6 detik. Pada detik berapakah lampu berwarna merah dan hijau akan menyala bersama-sama kembali? Pada pengamatan lampu hias berwarna merah menyala setiap 5 detik sekali. Lampu hias berwarna hijau menyala setiap 6 detik sekali. Sehingga dapat kita tulis kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, dan seterusnya. Langkah selanjutnya kita perhatikan dari masing-masing kelipatan angka berapa saja yang sama. Ya, angka yang sama adalah angka 30 dan 60. Berarti angka yang sama itu kita jadikan sebagai kelipatan persekutuan dari 5 dan 6. Kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 adalah 30 dan 60. Langkah selanjutnya kita akan menentukan KPK-nya. Kita bandingkan antara 30 dan 60 mana yang terkecil. Yang terkecil adalah 30. Sehingga KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Langkah selanjutnya untuk menjawab pada detik berapakah lampu berwarna merah dan hijau akan menyala bersama-sama kembali. Jadi, kedua lampu akan menyala bersama-sama setiap 30 menit. Dari hasil pengamatan dan menalar, maka dapat disimpulkan pengertian kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Pengertian kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan atau lebih adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Contoh 2.5.
1. Berapakah KPK dari 3 dan 5? 1. Alternatif penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Kita siapkan garis bilangannya dimulai dari titik 0 dan seterusnya. Lalu kita mencoba untuk melihat kelipatan dari 3 dengan menggunakan garis bilangan. Ingat, kelipatan adalah merupakan lengkap atau penambahan angka 3. 0 ditambah 3 hasilnya 3, 3 ditambah 3 hasilnya 6, 6 ditambah 3 hasilnya 9, 9 ditambah 3 hasilnya 12, 12 ditambah 3 hasilnya 15, dan seterusnya. Kemudian untuk angka 5, 0 ditambah 5 hasilnya 5, 5 ditambah 5 hasilnya 10, 10 ditambah 5 hasilnya 15, dan seterusnya. Langkah selanjutnya, kita perhatikan pada titik angka berapa masing-masing kelipatan bertemu. Ya, pada angka 15. Berarti setiap kali 15 mereka akan bertemu kembali. Berarti kalau 15 tambah 15 hasilnya 30. Berarti pada titik 30 mereka akan bertemu kembali. Sehingga kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah 15 dan 30. Kemudian kita menentukan KPK-nya. Kita bandingkan antara 15 dan 30, mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 15. Jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15. 2. Alternatif penyelesaian dengan menggunakan faktorisasi prima sesuai dengan contoh di halaman 62. Kita tulis dulu kelipatan dari 3. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Langkah selanjutnya kita perhatikan dari masing-masing kelipatan angka berapa yang sama. Ya, angka yang sama adalah 15 dan 30. Maka 15 dan 30 ini kita tulis sebagai kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah 15 dan 30. Kemudian untuk menentukan KPK-nya, kita bandingkan antara 15 dengan 30, mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 15. Jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Catatan untuk bagian C atau nomor 3, menentukan KPK dengan pohon faktor. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih pangkatnya yang terbesar. D atau nomor 4, menentukan KPK dengan teknik Sengkedan. KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Contoh 2.5. Soal nomor 2, berapakah KPK dari 4 dan 6? 3. Alternatif penyelesaian dengan menggunakan pohon faktor. Untuk penyelesaian menggunakan pohon faktor, yang harus kita ingat adalah urutan dari bilangan prima yang akan dijadikan sebagai bilangan pembagi, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kita siapkan pohon faktornya, lalu kita mencoba untuk angka 4 dulu. Kita tulis di sini. Ingat, angka 4 termasuk bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan bilangan prima 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Stop, karena kiri kanan sudah terisi dengan bilangan prima. Kemudian pohon faktor untuk angka 6. Kita tulis angka 6 di sini.
Ingat, angka 6 termasuk bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Tulis di sini. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Dikarenakan kiri kanan sudah terisi dengan bilangan prima, stop. Langkah selanjutnya, kita menulis faktorisasi dari 4 adalah 2 dikali 2, karena pada pohon faktor bilangan primanya 2 nya ada 2, berarti 2 dikali 2, dan ini bisa ditulis dengan 2 pangkat 2. Kemudian untuk faktorisasi dari 6 adalah 2 dikali 3. Langkah selanjutnya kita lihat 2 di 4 itu ada 2, sedangkan di 6 hanya 1, berarti yang akan kita ambil adalah yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2, dan 3 hanya ada di 6, berarti 3 kita ambil. Faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar adalah 2 pangkat 2 dan 3. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 2 dikali 3, hasilnya 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. 4. Alternatif penyelesaian dengan teknik sengkeban. Kita siapkan dulu sengkebannya. Kemudian angka 4 kita tulis di sini, dan angka 6 kita tulis di sini. Angka selanjutnya kita cari bilangan prima yang akan dijadikan pembagi, dimulai dengan angka 2. Ingat, 4 dan 6 itu bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan bilangan prima 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian bilangan mana yang dapat dibagi lagi dengan 2? Ya, 2. Berarti kita tulis lagi 2 dibagi 2 hasilnya 1, sedangkan 3 tidak, kita kosongkan. Dikarenakan angka 4 sudah mencapai angka 1, maka dibiarkan, dan yang angka 6 itu masih bisa dibagi karena menyisakan hasil pembagian 3. Berarti bilangan prima pembaginya kita gunakan adalah 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Karena masing-masing bilangan dari 4 dan 6 sudah menghasilkan angka 1, stop. Langkah selanjutnya tinggal menentukan KPK. Ingat, KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi. Faktor prima pembaginya adalah 2, 2, dan 3. Sehingga jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 2 dikali 3, hasilnya 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Ayo mencoba halaman 63. Soal nomor 3. Tentukan KPK 3 bilangan berikut dengan menggunakan cara termudah. Soal bagian A 6, 8, dan 9. Soal bagian B 9, 10, dan 12. Kita masuk pada A. Alternatif penyelesaian menggunakan pohon faktor. Kita siapkan dulu pohon faktornya. Untuk 6, 8, dan 9, kita mulai dari pohon faktor 6. 6 itu bilangan genap, berarti 6 bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Kita tulis 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian untuk pohon faktor 8, 8 itu bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4.
4 masih bisa dibagi dengan 2 karena 4 bilangan genap. Berarti kita tulis 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dikarenakan masing-masing kiri kanan sudah terisi dengan bilangan prima, stop. Kemudian kita lanjutkan dengan pohon prima 9. 9 ini bilangan ganjil dan tidak bisa dibagi dengan 2, maka naik ke bilangan prima 3. 9 dibagi 3 bisa. 9 dibagi 3 kita tulis dulu, hasilnya adalah 3. Dikarenakan masing-masing sudah terisi dengan bilangan prima, stop. Langkah selanjutnya kita menentukan faktorisasi dari 6 adalah 2 dikali 3. Faktorisasi dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Faktorisasi dari 9 adalah 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Untuk menentukan KPK-nya, kita lihat 2 di 6 itu ada 1, sedangkan di 8 ada 3, berarti yang akan kita ambil adalah 2 yang ada di 8. Kemudian untuk angka 3, 3 di 6 ada 1, sedangkan 3 di 9 ada 2, berarti yang akan kita ambil adalah 3 yang ada di 9. Maka dapat ditulis faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar adalah 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Jadi KPK dari 6, 8, dan 9 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, hasilnya 72. Jadi KPK dari 6, 8, dan 9 adalah 72. Untuk soal bagian B, kita gunakan alternatif penyelesaian dengan teknik sengkedan. Kita siapkan sengkedannya dengan angka-angka yang sudah dicantumkan 9, 10, dan 12. Mulai dari 9 itu bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi dengan 2. Tetapi 10 dan 12 adalah bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan 2, maka kita tulis 2. Untuk 9 kita kosongkan, kemudian 10 bagi 2 hasilnya 5, kita tulis 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian di antara 5 dan 6 masih bisa dibagi dengan 2, maka kita tulis 5 itu bilangan ganjil, tidak bisa, sedangkan 6 bisa dibagi dengan 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Dikarenakan bilangan genapnya sudah tidak ada, maka yang tersisa adalah bilangan ganjil 9, 5, dan 3. Maka bilangan prima pembaginya kita naik ke angka 3. Ditulis di sini 9 dibagi 3 bisa, yaitu hasilnya 3, kita tulis. 5 dibagi 3 tidak bisa, kosongkan. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian masih ada yang bisa dibagi dengan 3, yaitu 3. Kita tulis 3-nya di sini. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian yang tersisa sekarang angka 5. Angka 5 tidak bisa dibagi dengan 3, maka naik pembaginya ke angka prima 5. Tulis di sini. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sekarang masing-masing pendilang 9, 10, dan 12 sudah berada pada angka 1. Stop. Langkah selanjutnya tinggal kita ingat catatan. KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi, yaitu 2, 2, 3, 3, dan 5.
Jadi KPK dari 9, 10, dan 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5, atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5, hasilnya 180. Jadi KPK dari 9, 10, dan 12 adalah 180. Demikian beberapa penjelasan tentang 4 cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.